Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari akun Twitter yang bernama @zeropoint. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Pocong Surak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk lanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tolong! Perempuan bersimbah darah dan bermata bolong itu menyentak Sarno yang membuat refleks kejutnya membanting pintu keras hingga memantul. Astagfirullahaladzim, Sarno lemas, tubuhnya roboh ke lantai. Dia mengatur tempo nafasnya yang menderu, bahkan detak jantungnya menjadi lebih cepat dari jarum detik. Sarno membaca doa-doa yang dipercayai untuk mendapat perlindungan dan ampuh mengambil alih tenang. Rambut-rambut itu lenyap entah kemana bersama rintihan lirih yang semula bergema di kamar mandi. Sarno gontai bangkit berdiri. Dia memeriksa kamar mandi sekali lagi. Kosong. Tidak ada apapun atau siapapun. Ah! Terdengar suara teriakan keras dari lantai atas, disusul oleh suara gemuruh langkah kaki yang tidak lain berasal dari Rita dan Iwan yang tengah panik. Pria berjanggut itu tergopoh-gopoh menenteng satu lentera, mempercepat langkahnya menuju sumber suara di lantai atas. Malam ini terasa begitu mencekam, terlebih bagi Sarno. Bahkan bulan pun tidak cukup nyali untuk menampilkan bulatnya, sehingga alam di luar menjadi lebih gelap tanpa pantulan bias rembulan. Hanya kepada lentera di genggamannya lah dia menggantungkan keberadaan satu-satunya cahaya penerang. Pak Sarno! Teriak panik Iwan. Sarno mempercepat langkahnya menaiki anak tangga. Pak Sarno! Suara Iwan tidak henti-henti meneriaki namanya. Namun Sarno memilih untuk menyimpan sisa tenaganya dibanding membalas berteriak. Peluh menetes deras di keningnya menembus hawa dingin manakala tidak henti menusuk kulit. Dia tiba di lantai atas, melihat raut Iwan tampak kacau, cemas bukan main berdiri di depan pintu. Mira hilang, ucap Iwan. Satu tangan Sarno seketika menopang pada dinding mempertahankan keseimbangannya agar tidak roboh lagi ke lantai. Sedangkan Rita tampak terjongkok menangis histeris mendapati putrinya menghilang dalam keadaan kerasukan. Bapak yang nyuruh kita ninggalin Mira sendirian di kamar. Tanggung jawab, cari Mira, sentak Rita. Sarno hanya terdiam. Ada apa ini sebenarnya, Pak? Tanya Iwan yang juga tidak mampu membendung air matanya lagi. Namun sungguh pertanyaan, ada apa sebenarnya, merupakan tanda tanya yang Sarno sendiri belum menemukan jawabannya. Sedari dulu, sejak meninggalkan almarhum Sura, kejadian misterius dan mengerikan bertubi-tubi terjadi. Dimulai dari hilang dan ketidakwajaran meninggal para pegawai, teror yang menimpa warga desa, hingga kesaksian menemukan fakta bahwa Sura yang mati suri bukan lagi manusia, melainkan pocong. Sarno tidak menjawab ucapan Rita ataupun Iwan. Bola matanya tertuju pada satu jendela kamar yang terbuka. Dia melangkah hati-hati tanpa mampu menyembunyikan gemetar kedua kakinya. Saya sudah cari dia di kamar ini, kolong kasur, bahkan seluruh ruangan di lantai ini dan bawah, tapi Mira nggak ada dan hilang, cerocos Iwan. Sarno tidak bergeming, matanya menyipit menatap jendela itu. Sejak kapan jendela ini kebuka? Tanya Sarno datar. Jendela itu udah kebuka sejak saya masuk tadi. Kalimat Iwan tertahan. Bola matanya membelalak lebar. Dia melangkah cepat menyusul langkah Sarno menuju jendela terbuka yang menyorok langsung ke perkebunan teh itu. Maksud Bapak, Mira loncat? Tanya tegas Iwan. Jendela ini tidak pernah bisa dibuka sejak rumah ini ditinggal kosong. Sarno mengucap datar,
Isi kepala Sarno mengawang jauh, melintasi ruang waktu masa lalu, serta menyeruak jelas diingatan ucapan Aki, seorang tokoh spiritual desa, mengenai jendela ini. Jendela ini hanya bisa dibuka oleh pemiliknya. Jika suatu waktu ia terbuka, artinya mara bahaya akan datang menyusul. Suara Aki menggema di kepala Sarno. Dalam batin, dia merutuki diri sendiri. Andai saja dia mengikuti petua Aki untuk tidak membiarkan keluarga ini datang lagi, mungkin petaka yang ditakutkan seperti malam ini tidak akan terjadi. Piringan hitam di ruang tengah mendadak kembali memutar suara almarhum Sura bernyanyi. Semua telinga spontan siaga. Mereka kompak menduga itu Mira, namun pikiran Sarno malah berkecamuk menduga-duga ragam kemungkinan. Rita dan Iwan bergegas turun ke lantai bawah. Sarno tidak bergeming. Di lantai bawah terdengar suara Rita histeris meneriaki nama Mira. Sudah bisa ditebak bahwa Mira tidak ada di sana. Sarno merapatkan langkahnya menuju jendela. Pandangannya menelisik sekitar, menyusur di antara gelap. Kemudian bola matanya terhenti dan melebar di satu pohon besar yang ada di halaman. Di sana ada sosok Mira berdiri menatap ke arah pintu rumah dengan tatapan kosong. Sarno tersengat ingatan bahwa pohon besar itu merupakan tempat salah satu pegawai meninggal gantung diri setelah sebelumnya sempat kerasukan. Tidak lama, gemuruh terdengar di lantai bawah. Iwan nampaknya melihat Mira dari jendela ruang tengah. Pintu utama terbuka membanting, namun kemudian hening ketika satu tangan Mira terangkat pelan lalu menunjuk ke arah kiri. Betapa terkejutnya mereka ketika mengikuti telunjuk Mira. Berjarak tidak jauh dari tempat Mira berdiri, ada banyak pocong-pocong berwajah gosong dengan kafan berlumuran tanah basah, tengah berdiri dan juga ikut menatap ke arah Iwan dan Rita. Astagfirullahaladzim. Sarno terkesiap. Ketakutannya menjelma nyata. Dunianya runtuh seketika mengetahui petaka yang dihindari satu desa ini selama bertahun-tahun telah tiba. Langkahnya spontan mundur menjauh dari jendela. Sorot matanya mengisyaratkan satu kalimat, mati kita. Di bawah redup purnama yang menyamarkan warna hijau daun teh dalam gelap, Mira menatap lurus-lurus Iwan dan Rita yang tengah berdiri histeris di bawah pintu utama rumah. Sorot mata tajam itu bukan lagi milik gadis remaja nan lugu, namun milik satu nama yang dipenuhi bara amarah dan kebencian. Sarno masih tidak bergeming. Dari lantai atas dia nampak terpukul dan tidak percaya atas apa yang ditangkap mata telanjangnya. Sejajar dengan raga Mira berdiri, nampak berbaris makhluk-makhluk berbalut kafan putih penuh kotor tanah. Beberapa di antara mereka juga ada yang bersimbah darah. Wajah serupa hitam legam dan pocong-pocong itu ditafsir berjumlah belasan. Namun satu hal yang membuat jantungnya terasa luruh ialah ketika Sarno merasa mengenali satu persatu dari mereka. Para pekerja Pak Sura yang hilang dan tewas. Ya Tuhan, Mira, histeris Rita. Pah, gimana ini Pah? Entah dosa apa yang diperbuat olehnya, Iwan tidak pernah berpikir akan menghadapi situasi mimpi buruk dalam keadaan sadar seperti ini. Tidak bisa dipungkiri, dia disergap ketakutan yang memaku kaki-kakinya hingga mematung. Tubuhnya gemetar lemas, namun kecemasan atas keselamatan putrinya ditambah tangis histeris dari Rita mengurung Iwan dalam perasaan gamang. Mira, kembalikan putri saya Mas, jangan sakiti dia. Rita mulai meracau seraya dirinya mengetahui siapa sosok di balik tubuh Mira. Mira gak salah apa-apa Mas, isak Rita yang sudah tidak mampu menopang keseimbangannya sendiri. Iwan menoleh ke belakang. Dia tidak menemui keberadaan Pak Sarno. Pikiran Iwan menemui jalan buntu. Tidak lama, piringan hitam di ruang tengah memutar lagu yang sama. Suara almarhum Sura yang tengah menyanyikan lagu kesukaannya. Dijemput malam, ikut aku pulang. Waktunya telah tiba. Serahkan jiwa, mari berpulang, bersemayam tenang. Penggalan lirik yang dilantunkan dalam rekaman piringan hitam itu menyatu dengan hening, membentuk satu ruang mencekam dan mengerikan, yang mana membuat setiap pasang telinga yang mendengar merasa seketika terancam. Denting lantunan piringan hitam yang juga sampai ke telinga Sarno membuatnya terkesiap.
Telinganya menajam menangkap isi lirik yang berputar-putar di melodi yang sama bak kaset rusak. Kedua pupil mata Sarno membesar. Buru-buru dia memastikan dengan menoleh lebih dekat ke jendela. Terlihat tubuh Mira yang melemas, lalu lunglai terkulai di tanah dengan mata terpejam. Pocong-pocong yang semula berbaris bak tentara siap perang pun seketika menghilang. Sarno seperti tersengat sesuatu, seraya menyadari tanda bahaya. Dari arah pandangnya, dia lihat Iwan menyeret Rita, lalu menggotong tubuh Mira yang tidak sadarkan diri. Kemudian diangkutnya ke dalam mobil. Suara mesin mobil mengerung, menunjukkan bahwa mereka hendak kabur. Tersaruk-saruk, Sarno tergesa keluar kamar, melangkah cepat menuruni anak tangga untuk mencegat mereka. Namun dia masih kalah cepat. Tepat pada dirinya tiba di batas pintu, mobil yang dikendarai Iwan telah melesat kilat. Tidak ubahnya sedang dikejar-kejar setan. Mereka menggali kuburan mereka sendiri, gumam Sarno. Membelah langit biru, semilir angin mengantarkan aroma amis tidak sedap ke hidung orang-orang yang tengah berkerumun sembari berbisik samar. Matahari yang sudah bertengger di Tambuk Cakrawala menyorot satu mobil off-road yang ringsek terperosok ke jurang terjal. Dari balik pecahan kaca mobil, masih ada darah-darah segar yang mengalir dari 3 orang korban celaka yang sudah dipastikan tidak bernyawa. Peristiwa itu menggegerkan satu desa, namun tidak bagi Sarno yang telah menduga. Pagi itu, dia menyambangi kediaman Aki, sepuh desa yang disegani sebagai tokoh spiritual. "Jangan kubur mereka di desa ini. Beritahu para warga untuk sementara jangan keluar setelah maghrib. Kita harus ruatan," ujar Aki. Setelah hari itu, pada saat mendampingi evakuasi jenazah Mira, Rita dan Iwan kepada pihak keluarga almarhum Sura lainnya, Pak Sarno menyatakan pengunduran diri sebagai karyawan terakhir keluarga Sura. Sejak hari itu, rumah tersebut menjadi tidak terurus dan semakin terbengkalai. Kian hari bangunan tersebut ibarat magnet yang menyerap energi negatif yang semakin pekat. Meski ruatan desa telah dilakukan, namun cerita-cerita mengerikan berdasarkan kesaksian masyarakat sekitar terus beredar luas, membuat eksistensi rumah itu mulai dijuluki sebagai sarang demit. Ada yang aneh dari sosok Sura kala itu. Sudah berhari-hari Sarno tidak melihat majikannya di sekitar ladang, kebun teh, pabrik, ataupun pekarangan rumah. Bahkan, laporan kerja harian hanya dilakukan melalui secari kertas yang dititipkan pada Sulatri, pembantu rumah tangga. Sungguh tidak biasa, Sarno mengenal Sura sebagai sosok juragan yang tidak terlena oleh kekayaan. Dia selalu aktif bekerja, turun memeriksa ke lapangan, gemar berkeliling desa untuk menyapa warga sekaligus membagikan sembako. Kuda hitam jenis Morgan yang biasa ditungganginya sudah lebih dari 3 hari hanya mendekam di kandang. Para warga amat merindukan Sura memacu kudanya yang mana sudah menjadi tontonan paling dinanti. "Bapak belum keluar kamar?" tanya Sarno pada Sulatri. Sulatri menggeleng. "Sudah 3 hari," ucapnya pelan. "Makan?" Sulatri menggeleng lagi. "Minum pun enggak." "Puasa mungkin," duga Sarno. Mengingat pada masa itu merupakan hal lumrah kepercayaan Samawi mengenai ilmu kebatinan yang satu syaratnya ialah berpuasa. Sandekala hadir di antara hening yang membuat setiap orang yang berada langsung di bawah atap langit maghrib seketika diserbu merinding. Semilir angin dingin menyergap menusuk setiap kulit para pekebun yang hendak pulang dengan sepeda tua dan tumpukan rumput diangkutnya. Di pergantian langit terang ke gelap, menyerbak satu aroma pekat di antara fata morgana. Aroma perkawinan antara rupa-rupa bunga, air perasan mawar, kopi panas, dan petrikor tanah yang menguap bersama asap wangi dari bubuk, buhur, dan dupa. Tidak lama, tersalip di antaranya satu aroma berlawanan yang mendadak mendominasi. Bau busuk bangkai, bau sampah. Sarno mempercepat kayuhan sepedanya. Usai bulu romanya meremam, darahnya berdesir kuat. Dia merasakan seperti sedang berada di tengah ancaman tidak terlihat. Juga mata-mataan tidak kasat yang memperhatikannya dari berbagai penjuru. Setelah langit gelap, dari dalam kamarnya Sarno merasa gelisah. Di bawah separuh purnama,
Dia seperti mendengar jeritan tanpa suara yang memecah senyap. Tumbuh dengan adat kepercayaan samawi yang lekat dengan gaib, Sarno memiliki kelebihan kepekaan, perihal firasat buruk. Batinnya nyaris tidak pernah meleset malam itu. Sarno semalaman tidak bisa tidur. Dia diserbu perasaan serupa gelisah yang tidak dia kenali. Pagi itu, Sarno menjadi orang pertama yang datang ke kebun teh. Raganya bekerja seperti biasa, namun batin Sarno mengembara mencari akar kekhawatiran. Sebagaimana yang dipesan Sulatri, usai memeriksa kebun, dia juga mengerjakan pekerjaan tambahan yang diminta Sura, yaitu mengurus pekarangan, membabat rumput, menyirami tanaman, dan memberi pakan kuda milik Sura. Teduhnya pagi dan sejuk udara ketinggian Bandung Selatan tidak mampu mereda debar jantung Sarno yang berdetak cepat gelisah, juga peluh yang berselancar deras di keningnya. Dalam hati Sarno terus merapal doa-doa ketenangan batin dan memohon perlindungan agar terhindar dari mara bahaya. Suara dera pelangkat tergesa-gesa terdengar mendekat. "Pak Sarno, tolong Bapak!" teriak Sulatri panik. "Kenapa?" tanya Sarno. Sulatri nampak tergagap. Dia seraya kesulitan menjawab pertanyaan Sarno, namun garis-garis cemas di wajahnya cukup untuk mematik Sarno ikut merasa panik tanpa tahu apa yang terjadi. "Bapak!" patah Sulatri. "Bapak? Kenapa Bapak?" Sarno melempar parang rumput sembarangan, lalu bergegas menyusul Sulatri ke dalam bangunan utama rumah. Langkahnya digiring Sulatri menuju kamar Sura. Di sana sudah ada istri dan anak sang majikan yang tengah terisak menangis. "Sarno, Bapak kenapa?" histeris Nani, istri Sura. Di atas ranjang, Sarno melihat tubuh Sura membiru dan kejang-kejang hebat. Sigap Sarno mengambil satu sendok makan, lalu mengganjal lidah Sura agar tidak melipat. Mata Sura sudah membalik putih tanpa bola mata hitam. Sarno meminta satu gelas air pada Sulatri. Dia melihat ada energi ganjil yang menyelimuti tubuh Sura. Namun belum sempat Sulatri kembali dari dapur, Sura seketika seperti tersengat kuat. Dadanya mengangkat tinggi. Sura menarik nafas panjang nan berat hingga berbunyi serak menjemput kesadaran. Detik berikutnya, kedua bola mata hitamnya kembali. Sura terbatuk-batuk dengan nafas tersegal. Pelukan Nani dan anak perempuan semata wayangnya menjadi penyambut kesadaran Sura. Spontan, Sarno terhuyung mencari tempat bersandar. Dia merasa lega. Begitupun dengan Sulatri. Tanpa berani bertanya lebih jauh, mereka pun keluar kamar untuk memberikan ruang bagi Sura beristirahat. Di ruang tengah, Sarno terpaku menggenggam secangkir air putih. Dia teringat dengan aroma yang dihirup hidungnya kemarin petang dan firasat tidak jelas yang melandanya semalaman. Lamunan Sarno terpecahkan oleh panggilan Nani. "Sarno, dipanggil Bapak." Dirinya melangkah pelan, mengetuk pintu spontan. Senyum Sura menyambut Sarno. "Masuk, Mas." Sura nampak segar, tidak seperti orang yang habis bangun sakit. Dia bangun duduk. Tangannya menolak halus ketika Sarno hendak membantu. "Ada hal yang mau saya bicarakan sama kamu," buka Sura. "Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?" Sarno menjawab dengan menunduk. Sura meminta Sarno mendekatkan telinganya. Dengan suara setengah berbisik, Sura mengucap satu kalimat yang membuat Sarno seketika tercengang. "Sebentar lagi saya meninggal. Tolong kuburkan saya sebelum lewat maghrib." Sarno kikuk menanggapi ucapan yang menurutnya hanya bualan belaka. Dirinya tersenyum kaku. Sura ikut tertawa. Mereka seolah menertawakan kematian. Ada getar di ujung tawa itu. "Saya serius," ucap Sura datar. "Bapak istirahat dulu saja Pak. Saya izin lanjut kerja." Tapi Sarno mencari peralihan. Entah mengapa sebentar saja bersama Sura, nafasnya terasa sesak. Sarno masih meyakini bahwa majikannya hanya membual. Dia mencoba menghiraukan satu ruang di batinnya yang ikut terusik ketika mendengar kalimat Sura. Buru-buru Sarno mengusir sesak dan resah dengan melebur bersama para pekebun di hamparan hijau kebun teh dan menikmati aroma embun yang masih mengenang di pucuk-pucuk dedaunan. Matahari tengah bertengger tepat di atas kepala. Terhembus kabar duka yang menyentak Sarno. Tubuhnya gemetar
Darahnya mendesir cepat ketika samar-samar para pekerja di sekitarnya mengulang kabar berita yang sama. Pak Surah meninggal. Sarno berlari cepat membelah kebun teh, menyusuri pijakan tanah menuju rumah utama. Kedua matanya telah memastikan bahwa kabar yang beredar bukan isapan jempol belaka. Sarno berdiri gontai terhuyung. Dia mencari sesuatu yang kuat untuk menopang keseimbangannya agar tidak jatuh. Seketika kalimat wasiat terakhir Pak Surah terlintas di kepalanya. Kuburkan saya sebelum lewat maghrib. Tergesa Sarno mencari Nani yang didapati tengah terisak dengan kedua mata sembab memeluk putrinya. Sarno mencari celah, membuka pembicaraan dengan hati-hati. Dia menyampaikan apa yang disampaikan almarhum majikannya sebelum meninggal. Serupa seperti Sarno, Nani juga terkejut. Dia bahkan sempat tidak ingin mempercayainya, namun jika ditelaah, untuk apa Sarno berbohong tentang hal tersebut? Nani nampak berunding dengan beberapa keluarga Surah yang baru datang. Dia juga sibuk berbicara lewat pesawat telepon di genggamannya. Raut wajah Nani tanpa perubahan situasi di sekitar menandakan bahwa wasiat terakhir Surah menemui titik buntu. Ini sudah terlampau sore. Beberapa keluarga juga masih ada yang di jalan. Nanti malam kita gelar pengajian dulu, ucap Nani pada Sarno yang tampak siaga menunggu kabar. Sarno tidak memiliki kuasa apapun. Dia hanya berperan untuk menyampaikan sekaligus mendoakan agar tidak terjadi hal buruk. Hingga petang menjemput malam, di pergantian sandekala, lagi-lagi Sarno mencium aroma serupa yang berlawanan dengan wangi, yaitu bau bangkai busuk. Kali ini bukan hanya dirinya saja yang mengendus, nampak beberapa pelayat juga menutup hidung, merasa tidak nyaman. Kala itu, sejatinya ketakutan besar telah menyergap Sarno. Namun dia juga tidak tahu apa yang harus diperbuat. Selepas waktu Isya, rapalan-rapalan doa memulai pengajian duka. Para warga duduk melingkari jenazah Surah yang ditutupi kain jarik. Rapalan doa-doa diulang dan digaungkan bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua pasang mata terbelalak terkejut ketika jenazah Surah seketika terbangun dari baringan. Wajah yang pucat dan kapas menyumbat kedua hidung menatap bergantian satu persatu wajah manusia di sekelilingnya. Beberapa warga ketakutan buyar dari tempat duduknya. Dari kejauhan Sarno juga menyaksikan dengan gemetar. Jenazah Surah kemudian menatap tajam ke arah Nani, istrinya. Kenapa bapak mau dikubur? Ujarnya datar yang membuat seluruh orang kian ketakutan. Malam itu pertama kalinya Surah diduga bangkit dari kematian. Kejadian malam itu dikenang warga sebagai Hari Mati Suri Surah. Entah harus disebut petaka atau anugerah, kebangkitan Surah dari kematiannya menciptakan beragam tanggapan dari orang-orang di sekitarnya. Keluarga Surah, terutama Nani, istrinya, tentu merasa lega melihat suaminya beruntung diberikan kesempatan hidup sekali lagi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa sejak hari itu Surah tampak berubah. Ia terlihat aneh, ganjil, dan tidak biasa. Nani tidak pernah berhenti cemas dan bertanya-tanya mengapa suaminya tidak mau lagi makan bersama mereka. Selalu saja ada alasan yang dibuat oleh Surah yang mana membuatnya merasa bahwa Surah seperti menghindari waktu makan bersama dengannya. Apakah ia berbuat kesalahan tanpa disadarinya? Mas, ayo kita makan malam, ajak Nani lembut seperti biasa. Akan tetapi lagi-lagi Surah menolak. Ia menggeleng, beralih pada jendela kamar dan membukanya lebar. Angin malam berhembus masuk ke setiap sudut ruangan. Dipandanginya diam hamparan perkebunan teh yang menggelap serta semburat jingga di kaki langit yang bercampur kelam cakrawala malam. Kedua mata Surah terhenti sejenak pada pohon besar di halaman rumah sebelum akhirnya ia menjawab datar ajakan. Tetapi ia sama sekali tidak peduli, bahkan dengan bercak merah yang menghiasi sekitar bibirnya itu. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara untuk mengisi perut kosongnya. Dirasa sudah cukup. Hewan-hewan juga terdengar lebih tenang. Ia bangkit dan dengan sigap beranjak dari sana, meninggalkan cacaran darah hewan yang berbau tidak sedap, kandang yang berantakan, serta jenazah ayam terakhir yang terlihat sangat tidak wajar. Bagian perut dan dadanya hilang dengan bekas gigitan kasar.
menyisakan leher yang lunglai dan organ dalam yang tersisa bergelantungan. Sosok itu berderap cepat menjauh dari lokasi aksi kejamnya. Paginya, sudah ramai warga datang bergerombol. Sebagian dibuat heboh dengan sisa kerusuhan di peternakan. Siapa yang menyebabkan semua kekacauan ini? Sebagian lain heboh karena adanya mobil ambulan datang untuk kesekian kalinya di minggu ini. Bendera kuning terpasang di sekitar. Bukan untuk berduka cita atas apa yang terjadi pada hewan-hewan di peternakan, namun sebab penemuan Sulatri yang tewas bersimbah darah sehabis membenturkan kepalanya sendiri pada dinding kamar mandi. Sulastri nggak mungkin begitu. Orang-orang ramai bergosip di pekarangan rumah Sura. Berbisik-bisik ria bergantian membahas keanehan yang kerap terjadi belakangan ini. Mulai dari kematian tidak wajar hewan-hewan ternak, sampai penemuan jenazah Sulatri. Pembicaraan terdengar sangat bercampur aduk dan tentu saja mereka mengaitkan hal ini dengan hal-hal mistis. Pasti ada sesuatu yang terjadi, bisik-bisik warga. Terdengar jelas di antara hawa duka. Serem banget sih rumah ini. Di antara semua orang, Nani salah satu yang terlihat cukup terpukul dengan kejadian ini. Ia masih dalam keadaan shock, tidak menyangka akan mendapati pembantu setianya itu mati secara mengenaskan. Hal ini di luar akal sehatnya. Sejak tadi, wajahnya masih pias. Ia mendadak teringat dengan kematian salah satu pegawainya yang bernama Agus kemarin. Agus ditemukan tewas gantung diri di pohon nangka halaman depan. Wajahnya telah membiru, kedua matanya terbelalak dalam sorot ketakutan, seolah memberi isyarat bahwa mati seperti ini bukanlah keinginannya. Ia sudah tidak bisa diselamatkan begitu salah satu pegawai menemukannya. Terlebih Nani juga sempat melihat jenazahnya yang masih tergantung pagi itu. Bagaimana tubuh besar yang sudah lunglai itu bergelantungan di pohon dan bergerak-gerak tertiup angin. Wajah kematian Agus kembali terngiang-ngiang dalam benaknya, membuat Nani bergidik ngeri. Dipejamkannya mata perlahan sembari menetralkan nafas. Kedua tangan yang menutupi wajahnya telah basah oleh air mata. Semua ini terlalu mengejutkan baginya. Bohong sekali jika Nani tidak merasakan mentalnya terguncang, serta perasaan resah dan takut yang merayap masuk ke dalam dadanya. Di sisinya, anaknya datang sambil memeluk Nani dari samping. Ia berusaha menenangkan ibunya yang sangat terguncang. "Nggak apa-apa bu, ini bukan salah kita." Nani mengangguk. Ucapan anaknya benar. Meskipun pegawai-pegawai itu meninggal di rumahnya, bukan berarti ini semua salah mereka. Mereka tidak salah. Nani sendiri bahkan tidak paham tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Masih diselimuti rasa resah, perasaan Nani sedikit membaik setelah mendengar perkataan anaknya. Ia berusaha agar tidak terlalu larut dengan semua ini. Akan tetapi, takdir rupanya punya kejutan lain untuknya. Hari demi hari, seluruh penduduk desa pun mengetahui bahwa Agus dan Sulatri bukanlah satu-satunya yang tewas secara mengenaskan. Ada lebih banyak pegawai yang tewas mengenaskan. Menurut kesaksian, para korban sempat berlari ketakutan seolah dikejar oleh sesuatu tidak kasat mata sebelum akhirnya meregang nyawa secara mengerikan. Ambulan terus berdatangan. Bahkan bendera kuning yang belum sempat diturunkan pun terpaksa harus menetap lebih lama lagi di tiangnya. Sanak saudara korban pun menangis. Pengajian terus digelar untuk mendoakan mereka. Namun, itu semua tidak mengubah fakta bahwa para pegawai Pak Sura mati tragis di wilayah rumahnya. Hal ini berdampak pada sisa pegawai yang mulai ketakutan akan menjadi tumbal selanjutnya, sehingga mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Awalnya hanya beberapa orang, namun semakin lama banyak pegawai yang ikut mengundurkan diri dengan alasan masih menyayangi nyawa mereka. Semuanya kecuali Sarno. Entah apa yang membuat bapak renta itu tetap bertahan untuk melayani keluarga Sura, walaupun sudah banyak kejadian menyeramkan yang ia alami di sana. Mungkin karena kesetiaannya dalam pengabdian yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, membuatnya tidak mudah untuk mengundurkan diri begitu saja sebagai pegawai di rumah Pak Sura. Sayangnya, kendati seluruh pegawai sudah mengundurkan diri, hal mistis enggan berhenti sampai di sana. Kali ini muncullah teror lain.
yaitu munculnya pocong hitam mirip Pak Surah yang kerap terlihat oleh warga sekitar di rumah besarnya itu. "Astagfirullah Pak," seru dua pemuda yang secara kebetulan melewati dekat wilayah perkebunan Surah. Kedua pasang mata mereka menangkap sosok Pak Surah yang berdiam diri memantau perkebunannya. "Saya kira siapa?" Merasa terpanggil, lawan bicara kedua pemuda itu pun membalikkan badan. Surah berbalik menatap mereka dengan raut wajah sedikit tidak senang lantaran sudah diganggu. Sementara kedua pemuda itu shock setengah mati mendapati Surah yang tampak seperti mayat hidup. Wajahnya pucat menakutkan, memandang mereka dengan tatapan tajam dan dingin. Bulu kuduk mereka seketika meremang. Kedua pemuda itu bergidik ngeri, refleks menunduk. Sama sekali tidak berani membalas menatap wajah Pak Surah. Kalau begitu, kami duluan Pak. Maaf sudah mengganggu." Detik berikutnya mereka berlari tunggang langgang secepat yang mereka bisa. Kejadian seperti itu tidak hanya sekali dua kali terjadi. Bahkan desas-desus kabar Pak Surya yang terlihat aneh pun mulai menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang memiliki pengalaman serupa sehingga mereka saling menghubungkan dugaan-dugaan mereka. Lama-kelamaan warga pun mulai merasa resah lantaran kejadian ini membuat hampir seluruh masyarakat desa merasa tidak nyaman. Mereka mulai curiga dengan hal tidak beres yang tengah terjadi di sini. Sampai pada akhirnya mereka meminta pendapat dari Aki, sang spiritual yang cukup dikenal di desa itu. "Sejujurnya, sejak pertama kali saya mendengar kabar Pak Surah yang mati suri, saya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres." Aki tersenyum simpul penuh makna. "Memang benar, yang selama ini kalian lihat bukanlah Pak Surah. Beliau sudah meninggal di hari itu, dan yang kini kembali bangkit adalah pocongnya, yang tidak lain adalah akibat dari ilmu hitam yang dianutnya." Sontak warga pun menjadi riuh. Banyak dari spekulasi mereka yang akhirnya terbukti benar mengenai apa yang terjadi di sini. Dan dari pembicaraan inilah tercipta usulan untuk membakar hidup-hidup saja Pak Surah demi kenyamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Warga pun mulai menginisiasi kerjasama untuk melakukan rencana ini. Lalu entah bagaimana, kabar itu dengan cepat merambat dari mulut ke mulut sampai ke telinga Nani. Sebagai istrinya, tentu Nani tidak percaya dengan perkataan spiritual desa itu. Dalam lubuk hati kecilnya, ia merasa sedikit tersinggung. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau ia juga merasa sedikit takut. Ia benci bagaimana ada bagian dari hati kecilnya yang justru menyetujui ucapan Aki. Hal itu mengundang perasaan takut dalam dadanya yang menggoyahkan kepercayaannya pada suaminya. Maka, sebelum hal yang lebih buruk dapat terjadi, Nani berencana untuk kabur dari rumahnya itu bersama Surah dan anaknya. Ia sudah berkemas tepat beberapa jam sebelum warga datang untuk berdemo heboh di rumahnya. Akan tetapi, saat ia sudah siap untuk berangkat, Nani tidak bisa menemukan Surah dimanapun. "Sarno, Sarno!" Sarno yang tengah sibuk di pekarangan rumah pun tergopoh-gopoh menghampiri tuan rumahnya. Dahinya berkerut kebingungan mendapati majikannya itu telah berkemas dan bersiap bersama sebuah mobil. "Ada apa, Bu?" tanyanya berusaha tenang. "Kamu lihat Bapak?" Wajah Nani mengisyaratkan kepanikan lantaran belum mendapati Surah dimanapun. "Tolong cariin Bapak," Sarno menggeleng. "Saya sejak pagi tadi sudah berkeliling rumah, Bu, tapi saya nggak ketemu Bapak di mana-mana." Nani berdecak kesal, air mukanya semakin khawatir. "Bapak kemana sih?" Tidak rela pergi tanpa suaminya, Nani menahan diri agar tidak berangkat saat itu juga. Ia mengabaikan rencana kaburnya sejenak dan berganti fokus mencari Surah bersama Sarno berkeliling rumah. Sungguh, Nani sudah mencarinya dimanapun, hingga tidak ada satupun ruangan yang luput dari pencarian mereka. Namun nihil, Surah lenyap bagaikan ditelan bumi. Dari kejauhan, mulai terdengar gerombolan warga yang mengarah ke rumahnya. Saat itulah Nani tahu bahwa ia dan suaminya tidak lagi memiliki kesempatan untuk kabur. Nani berganti pasrah. Wajah paniknya melonggar berubah cemas. Ia sudah tidak sanggup memberikan argumen apapun ketika pimpinan gerombolan warga itu datang menemuinya. "Ada apa ini?" Sarno yang bicara mewakili Nani.
Kita ingin ketemu dengan Pak Sura. Mereka ramai bersautan setuju setelahnya. Nani memijit kening dengan kedua jarinya, pusing dengan semua keributan ini. Padahal sejak tadi saja ia juga mencari keberadaan suaminya itu. Bapak nggak ada. Namun warga yang kepalang resah dengan semua ini terlihat jelas tidak mempercayai ucapan Nani. Bohong, kita geledah saja rumahnya. Seruan itu pun seketika disauti banyak suara dari belakangnya. Mereka setuju dan memang sejak awal sudah berniat untuk melakukannya. Nani hanya bisa panik dengan rasa cemas dan gelisah. Sarno mencoba bicara baik-baik dengan mereka, tapi ia kalah suara. Pada akhirnya, ia hanya bisa membiarkan warga menggeledah rumah besarnya untuk mencari keberadaan Pak Sura. Kita pasrah saja ya Bu, ucap Sarno prihatin yang dibalas anggukan pasrah oleh Nani. Sementara itu warga masuk ke dalam rumah Pak Sura berbondong-bondong, bersemangat sekali, seolah ini semua adalah ajang untuk mencari peti harta karun. Mereka giat menjelajahi setiap sudut ruangan, tempat apa saja yang bisa dijangkau, bahkan sampai mencari ke peternakan dan berkeliling perkebunan rumah. Akan tetapi, nihil. 30 menit mereka berakhir sia-sia. Pak Sura nggak ada, Pak Sura nggak ada. Warga kembali ribut mengenai hal ini. Sulit mereka percayai bahwa mereka tidak menemukan Sura dimanapun. Padahal mereka telah berusaha keras mencarinya. Seharusnya mereka sudah menemukan Pak Sura sejak tadi. Bu, tolong jangan sembunyikan Pak Sura, kata salah satu warga dengan nada ngotot. Kami tidak menyembunyikannya, Sarno membalas dengan nada tidak suka. Bapak memang tidak ada dimanapun. Saya dan ibu juga sedang mencarinya sejak tadi, jawab Sarno. Ketika warga tengah mempermasalahkan perihal keberadaan Sura, di sisi lain ada Nani yang mulai terlihat tidak nyaman dengan semua ini. Sejak tadi ia hanya berdiri diam dengan wajah pias dan kegelisahan yang tidak dapat ditutupi. Keningnya berkerut sedih. Semua kabar ini terlalu mendadak baginya. Belum lagi fakta bahwa sebenarnya suaminya telah mati dan tidak pernah hidup kembali. Ia terpukul untuk kedua kalinya. Para warga sadar pembicaraan mereka menemui jalan buntu. Tidak tahu lagi harus apa selain menyudahi semua ini. Dilihat oleh mereka, Nani yang kebingungan, membuat mereka turut sedih serta merasa tidak enak hati. Akhirnya pada hari itu, bubarlah mereka semua. Rencana untuk menemukan pocong Pak Sura telah berujung gagal. Nani yang merasa sudah tidak kuat berada di sini pun akhirnya memilih untuk meninggalkan desa ini dan pindah ke Jakarta. Tidak ada lagi masyarakat desa yang membicarakan hal ini. Mereka mendiamkan peristiwa ini dan menganggapnya sudah selesai. Namun, meskipun demikian, warga kerap kali melihat sosok makhluk hitam terbungkus kain putih di sekitar rumah Pak Sura yang tidak berpenghuni. Kabar itu beredar luas di masyarakat, tetapi tidak ada yang memperdulikannya lebih jauh. Masyarakat desa juga mulai terbiasa dengan teror kemunculan sosok menyeramkan itu dan menjadikan kisah Sura sebagai rahasia umum dan legenda urban di desa mereka, yang mana sosoknya dipercayai hingga kini masih ada. Beberapa waktu setelahnya, didesak atas keinginan warga, aku melakukan ritual pembersihan di rumah Pak Sura. Hal yang ganjil terjadi, tanah berterbangan, angin berembus kencang di dalam rumah membentuk pusara, hingga kemunculan pocong-pocong mirip para pegawai Pak Sura yang meninggal dan hilang tengah berdiri berjajar di halaman belakang, seraya tunduk pada satu sosok pocong hitam yang berdiri sendiri di barisan terdepan. Pocong di sana bukan hanya satu, tapi sudah menjadi satu entitas, tutup Aki. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.